Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan GPD Formula Timas. Saat pagi hari ini bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan kita pada pagi hari ini, 2 Tawarik pasal yang ke-27 ayat yang ke-6. 2 Tawarik pasal yang ke-27 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang berkati oleh Tuhan, Raja Yotam ini adalah raja ke-11 dari kerajaan Yehuda. Ya, dia yang menggantikan ayahnya pada waktu itu, dan setelah masa kepemerintahannya dia digantikan oleh anaknya. Tapi firman Allah katakan bahwa di ayat yang ke-1 dikatakan bahwa Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Puji Tuhan, kalau kita lihat perjalanan daripada Raja Yotam ini, dia adalah raja yang sangat baik, dia adalah raja yang sangat setia, bahkan dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Pada masa kepemimpinannya, dia banyak memberikan pengaruh yang baik terhadap bangsanya, sehingga kalau kita lihat di dua raja-raja di sana diceritakan bagaimana dia mengalahkan ya bangsa-bangsa yang ada. Tapi di sini juga dikatakan bahwa di ayat yang ke-4, ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti kepadanya. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Yotam adalah raja yang kuat, raja yang setia, raja yang begitu takut akan Tuhan. Dan di ayat yang kelima diceritakan bahwa ia menang dalam peperangan melawan Bani Amon. Apa yang membuat dia menang? Apakah karena memang bangsa Yehuda adalah bangsa yang kuat? Tidak, semata-mata bukan hanya karena mereka kuat, tetapi ternyata kalau kita lihat di ayat yang kelima tadi pertama saya bacakan bahwa Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Kunci utama kemenangan daripada bangsa Yehuda dalam kepemimpinan Raja Yotam bukan semata-mata karena mereka kuat, bukan semata-mata karena memang mereka layak menerima kemenangan, tapi kalau kita perhatikan bahwa kunci utamanya adalah ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang sering berkati oleh Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang banyak diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau dilimpahkan berkat Tuhan, dan kita mau menerima kemenangan daripada Tuhan, mari, Raja Yotam sudah memberikan teladan yang baik bagi kehidupan kita. Katakan bahwa ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Mengapa? Ya, Raja Yotam ini kuat. Tadi saya katakan bahwa bukan karena dia memang kuat, tetapi ada campur tangan Tuhan. Ya, kekuatan daripada Allah itu adalah kunci kemenangan bagi bangsa Yehuda dalam kepemimpinan Raja Yotam ya. Nah, dan kita lihat bahwa mengapa sih ya? Mengapa Raja Yotam ini selalu dilindungi Tuhan, Tuhan selalu membela, bahkan selalu memberkati, memberikan mereka kemenangan. Yang pertama tadi kita baca bahwa dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia menjadi pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan dia sepenuhnya setia melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang berkati oleh Tuhan, jika kita mau hidup diberkati oleh Tuhan terus menerus, jika kita mau menerima kemenangan terus menerus, mari serahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Bahkan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, dan kita terus mengarahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan.
Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan kepadamu, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, selalu ada bersama-sama dengan kami dan memberikan kami hari yang baru pada hari ini Tuhan. Sebelum kami membuka setiap aktivitas kami Tuhan, mari Tuhan tolong setiap kami Bapa yang baik. Kami menyerahkan segenap roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpinlah langkah kami hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang menjadi usaha kami, apapun yang menjadi pelayanan kami, apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami alaskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.